Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, meskipun sudah terlambat, kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan ini pula kami selalu mengucapkan banyak-banyak beribu terima kasih kepada para sedulur-sedulur yang selalu senantiasa menyaksikan video-video dari kami, baik video viral, pengobatan secara online maupun secara offline. Khusus untuk pengobatan online, mohon maaf, selama bulan puasa ini kami tidak bisa memprosesnya karena banyak kegiatan. Satu, kemudian juga apabila siang hari kami tidak bisa melaksanakan untuk pengobatan tersebut. Tapi setelah ini kami siap untuk melaksanakan, memproses semua yang sudah didata di Padepokan Cahaya Siliwangi. Terima kasih sekali lagi atas atensinya dan kami ucapkan selamat bergabung kepada yang baru menemukan channel kami Padepokan Cahaya Siliwangi. Kali ini kami ingin mengangkat berita viral, hal viral, karena apa? Ini selalu berhubungan dengan mudik. Kalau kemarin kan sebelum Lebaran kita mengenai mudik juga Pak ya, yaitu mengenai jalur-jalur atau jalan yang selalu ada kecelakaan sehingga merenggut jiwa. Tapi kali ini fenomena yang selalu setiap tahunnya yaitu yang terjadi di daerah Indramayu di Sungai Sewo, daerah Pantura. Kalau kita lihat di sana bagi para pemudik hafal ya. Bahkan kami pun istilahnya bahwa di sana itu banyak Harry Potter. Jadi kegiatan di sana entah tradisi dari siapa dan dari mana mulainya, banyak di sana tuh masyarakat sekitar menggunakan sapu, padahal bukan dari lidi, itu dari tanaman perdu yang dibuang daunnya sehingga seperti sapu. Untuk apa? Untuk mengambil uang yang dilemparkan oleh pengendara di sana. Semakin banyak yang melemparkan uang, maka mereka semakin banyak juga. Kalau dilihat dari kemarin, kebetulan dari kru kami juga 2 kali lewat di sana ya. Makin banyak pengendara, Makin panjang. Apabila ada kelancaran, lancar, mereka malah ke tengah untuk membuat kemacetan. Ketika macet, diharapkan banyak yang melemparkan uang. Hal-hal tersebut kan sangat mengganggu sebenarnya, mengganggu pengendara juga, mengganggu keselamatan orang tersebut juga. Baik, di hadapan saya sudah ada salah satu mediator handal dari PCS Padepokan Cahaya Siliwangi, yaitu Bapak Nunung Nusantara. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Siap untuk kali ini ya. Insya Allah kita siap. kupas tuntas secara khas Padepokan Cahaya Siliwangi mengenai fenomena di Kali Sewo. Siap ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin Sang Hyang Cahaya lindungi tubuh mediator dari goib-goib penyusup. Apabila mereka memaksa masuk, otomatis hancur lebur. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Goib yang berada di badannya terkunci, tidak bisa bereaksi. Allah. Salam. Ya Allah, atas insang yang lalu cahyani. Goib yang terkuat. Goib yang terkuat. Yang mengetahui, yang bertanggung jawab. Di Kalen Sewo, di Sungai Sewo yang berada di lintasan jalur Pantura, Indramayu. Goib yang terkuat. Hanya goib yang terkuat yang saya tarik. Allah masuk ke dalam tubuh. Sinkron dengan badan. Bisa duduk Allah. Bisa duduk normal. Alat ucapnya berfungsi, bisa bahasa Indonesia. Allah. Mohon maaf, ini dari bangsa apa ini? Siluman. Siluman. Siluman jenis apa ini? Buaya putih. Buaya putih. Benar yang saya panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Kesinsang yang ucapan ini. Apabila goib ini bohong kepada saya, baik sekata ataupun semua, otomatis hancur. Energi majelis netral Allah tidak bisa berpengaruh. Baik, saya mengundang Anda ke sini hanya ingin berbincang-bincang saja, mencari informasi. Karena setiap tahun bagi umat Islam tuh dari Pulau Jawa khususnya ini kan, dari Jakarta sampai ke Jawa Timur, mudik dan arus balik. Salah satunya melewati jalur Pantura, melewati jembatan Sungai Sewo. Keberadaan Anda di mana itu? Bawah jembatan itu. Kerajaan saya. Ya. Siapa namanya, boleh tahu? Siapa? Raja. Saya raja. Ada rajanya. Saya rajanya. Mohon maaf, siapa baginda raja? Namanya baginda? Sebut saja saya Aki Kulsum. Aki Kulsum. Dari namanya seperti nama-nama Islami. Apa sudah Islam? Belum. Aki Kulsum. Kerajaannya meliputi dari mana ke mana itu? Sepanjang Kali Sewo sampai Kali Turi. Kali Sewo sampai ke Kali Turi. Kita kupas dulu mengenai kerajaannya ini ya. Apa benar di sana kan di muara sungainya, katanya kan ada pulau tengah-tengahnya. Apabila air pasang, pulau tersebut naik. Apabila surut ke bawah. Apa masih ada sekarang? Ya seperti itu keadaannya. Itu berarti ngambang pulaunya. Tidak hanyut. Itu ceritakan, bisa seperti itu bagaimana itu? Sebenarnya bukan seperti itu. Tapi penglihatan kalian hanya seperti itu. Karena itu banyak kerajaan-kerajaan goib di situ, goib-goib yang di situ. Bukan hanya Anda saja kerajaannya di sana, Mas. Banyak, bukan Banyak. saya aja. Tadi Anda sebutkan dari Sewo sampai ke Sungai Turi. Itu wilayah Anda. Sedangkan barusan Anda mengatakan banyak kerajaan. Apa kerajaan-kerajaan tersebut di bawah naungan Anda, di bawah kekuasaan Anda?
Ya, saya sekarang penguasanya. Berarti ada kerajaan-kerajaan kecil di bawah Anda. Banyak. Boleh disebutkan kerajaan-kerajaan kecil tersebut, bangsa Anda jenis buaya juga. Buaya, ular, semuanya seperti Hmm, itu banyak. iya, iya. Baik. Nah, berkaitan dengan kegiatan kami manusia, kan kami selalu melintas Sewo. Nah, di sana fenomenanya kan jangankan keadaan ramai kendaraan. Setiap hari itu di sana tuh ada yang minta sodako, yang minta saweran. Boleh diceritakan itu asal muasalnya dari mana itu? Kalian saja manusia yang bodoh. Hmm. Kalian saja yang ikut-ikutan. Tidak tahu asal muasalnya. Sampai saat ini ikut-ikutan saja. Ya, makanya kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi mengundang Bagita ke sini itu untuk konfirmasi sebenarnya itu dari mana asal mulanya. Silakan Baginda ceritakan. Apa untungnya buat saya nanti kalau saya menceritakan? Mereka bangsa Anda sendiri mencari keuntungan dari tempat kami. Mungkin dari keuntungan bagi Baginda ya tidak ada. Saya kembalikan bahwa ini kami memerlukan informasi saja. Karena kan Baginda tadi tahu lah sejarahnya. Itu sejak kapan? Silakan diceritakan saja sebagai bahan pengetahuan bagi kami. Kerajaan saya sudah lama ada di sungai itu. Sebelum seperti saat ini yang menjadi ramai. Semenjak dulu jembatan masih kayu. Jalan bukan seperti ini, saya sudah ada di situ. Asal muasal bangsa kami memberikan saweran di sungai tersebut itu dari mana asal dan tujuannya apa gitu. Orang situ juga. Hmm. Orang situ juga dahulu kala yang meminta kepada kerajaan saya untuk diberikan kekayaan. Asalnya seperti itu. Asal mulanya. Banyak orang setempat Iya. dulu sebelum beramai seperti ini. Banyak yang meminta kekayaan ke kerajaan saya di situ. Sampai sekarang masih ada juga. Masih ada, ya itu akhirnya bangsa manusia sekarang melempar uang-uang sebenarnya tidak tahu sejarah. Nah, mungkin kan tadi Anda mengatakan untungnya bagi saya apa. Sekarang kan diketahui bahwa yang sebenarnya untuk memuja Anda itu kan merupakan informasi juga bagi orang-orang yang membutuhkan mungkin ya. Kemudian, apa Anda tidak tersinggung? Dalam artian kan tadi, ketika orang melempar uang, kan tujuannya untuk memuja Anda, kata Anda tadi itu, untuk meminta bantuan berupa pesugihan lah seperti itu. Kalau bagi saya enak amat ibaratnya, karena apa? Kok memberi tapi sambil melempar seperti itu? Apa tidak tersinggung? Mohon maaf ini. Ada untungnya juga. Tadi Anda mengatakan untungnya buat Anda apa? Untungnya apa? Silakan.
bangsa Anda, bangsa manusia, Iya. terobsesi akhirnya lemparkan uang ke situ, pengen keberuntungan, terutama pengen kekayaan seperti orang-orang terdahulu yang sudah pernah merasakan, orang setempat yang sudah pernah merasakan Iya. kekayaan dari bangsa kami. Untungnya kami bisa mengambil mereka juga dari situ. Berarti secara tidak langsung kan Anda udah diuntungkan juga kan? Tadi bilang-bilangnya untungnya buat apa? Untungnya buat apa? Kembali ke pertanyaan tadi, Anda mengambil keuntungan dari orang-orang yang melempar ke sana. Mohon maaf, bisa diperjelas. Keuntungan yang dimaksudnya apa? Ya, dengan kegiatan seperti itu Mm-mm. otomatis sekarang zamannya sudah ramai, tidak seperti dulu. Iya. Banyak mobil, banyak motor. Mereka konsentrasinya akhirnya hilang ketika sampai di situ. Mereka bisa celaka. Teruskan, silahkan. Setelah celaka, Mm-mm. kami bisa mengambil kesempatan itu untuk mengambil mereka Iya. menjadi pengawal-pengawal, pelayan-pelayan, dayang-dayang di kerajaan saya. Iya. Biasanya yang Anda ambil tuh orang sekitar atau yang melintas? Orang sekitar ada, yang melintas juga ada, mobil juga ada, kadang satu mobil juga. Berarti sembarang saja ya. Siapa saja, Iya. yang penting ketika mereka sampai di situ konsentrasinya hilang. Iya. Artinya konsentrasinya hilang, bisa ngantuk, bisa lupa apapun. Mereka bisa celaka ke situ. Iya. Itu juga ya, karena ketika ada yang tertabrak juga orang situ kan yang korban. Selain pemotor juga yang mudik itu ya. Saya kembali ke beberapa tahun yang lalu. Pernah kejadian satu bis terguling di situ. Waktu jalan masih jelek, tidak seperti sekarang. Itu meninggal semua. Itu juga kerjaan Anda berarti ya? Kerjasama kalau mau tahu. Kerja sama siapa? Anda tidak tersinggung Tidak. dengan bangsa Anda. Kok bisa? Bisanya maksudnya diambilnya di situ. Bis itu, mobil itu, Hmm. yang punyanya juga punya perjanjian. Tapi bukan dengan saya. Dengan siapa? Ada lagi di sana daerahnya. Saya hanya membantu. Membantu saja di situ. Ya satu bus masuk ke semua kan. Iya. Berarti di Goib juga ada kerjasama seperti itu ya? Kalau menguntungkan, kenapa tidak? Saya Itu waktu itu kerjasama dengan siluman bentuk apa itu? siluman ular, Siluman ular. Daerah mana itu boleh tahu? daerah Jawa sana, Gunung Lawu. Gunung Lawu. Berarti sekarang juga masih ada kerajaannya. Sudah tahu sekarang sih. Nggak ada kerjasama lagi. Enggak, Apa untungnya Anda itu? Waktu itu.
Ya sudah jelas di tempat saya lagi butuh untuk pelayan-pelayan, untuk dayang-dayang. Kenapa tidak dari bangsa Anda saja? Di bangsa saya juga banyak yang musnah, kami juga bertempur. Bertempur dengan siapa? Ya dengan kerajaan-kerajaan lain. Begitu entengnya Anda ketika memerlukan pasukan, memerlukan pelayan, tidak dari bangsa Anda, tapi ngambil dari bangsa kami. Itu emang rata-rata seperti itu kah dari bangsa-bangsa Anda ini, Goib? Ya tidak sesuai mereka yang perjanjian saja. Boleh tahu sejak kapan banyak orang yang mengikat perjanjian dengan Anda? Pesugihan yang saya maksudkan. Setelah negeri ini, negeri Anda ini selesai perang. Selesai perang, merdeka maksudnya. Tahun 45 ke sini berarti ya? Tapi sebelumnya juga banyak juragan-juragan, tapi tidak sebanyak sekarang. Iya. Dulu juga sudah banyak yang menjadi juragan-juragan. Banyak juga berarti dari dulu. Juragan-juragan, perempuan-perempuan yang pengen terkenal Oh, bisa juga. juga. Berarti selain pesugihan, agar terkenal atau mungkin pengasihan seperti itu. Tujuannya mereka itu sama materi, terkenal menghasilkan uang banyak, materi yang banyak. Berarti artis-artis dari Indramayu juga banyak yang memuja Anda di sana. Banyak, Banyak. Di luar Indramayu ada juga. banyak. Banyak. Mereka bisa ambil air dari situ. Tidak ada ritual khusus lah. Mandi, Mandi. mandi dengan air situ. Ada juru kuncinya di situ. Ada, Ada. Sampai sekarang masih ada juga. masih ada. Kembali ke masalah mudik ini. Supaya aman bagi kami melintas ke sana. Apakah bisa untuk memperlancar arus lalu lintas? Apakah bisa ditiadakan istilahnya orang-orang yang meminta-minta di sana itu? Meminta-minta saweran. Kan saya sudah bilang itu hanya kerjaan bangsa Anda saja. Berarti tidak ada ikut campur dari bangsa Anda. Kalau bangsa kami hanya ngambil kesempatan saja. Karena mendengar cerita-cerita bangsa Anda dulu. Iya. Kalau melempar uang ke situ, terus hartanya bertambah. Dari mulut ke mulut. Padahal bukan seperti itu. Mereka yang terikat perjanjian dengan kami sebenarnya. Yang mereka menjadi sukses, menjadi juragan, menjadi kaya. Iya. Berarti ada campur tangan Anda juga untuk membisikkan hal-hal tersebut kepada orang-orang yang sekitar. Mereka sendiri, bangsa Anda sendiri. Yang menginginkan mereka ngambil kesempatan dengan cerita. Iya. Yang mereka juga sebenarnya tidak tahu. Ikut-ikutan kebanyakannya ya. Hanya ikut-ikutan. Iya. Kami hanya memanfaatkan saja. Iya, berarti di balik
apa di balik kegiatan tersebut ya Anda diuntungkan juga supaya selamat bagi pengendara dan selamat bagi yang di sana juga. Ada pesan-pesan khusus bagi kami ini saat melintas di sana. Ya jelas, kami juga tidak akan bisa mempengaruhi orang-orang yang bercahaya. Kami tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Kenapa? Kami tidak bisa menembus. Tapi bagi mereka yang kelihatannya bermacam-macam, kalau di bangsa Anda aura, bagi kami cahaya, energi, kelihatan. Yang keinginannya banyak. Keinginan duniawinya banyak. Yeah. Itu yang bisa kami pengaruhi. Kalau bagi golongan Anda, Yeah. manusia, yang cahayanya begitu menyilaukan kami tidak bisa mempengaruhi. Kami tidak kuat. Berarti tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa mendekati ya. Iya. Sekarang boleh tahu berapa banyak pasukan Anda beserta rakyat-rakyat Anda di sana? Banyak miliaran. Miliaran. Sudah miliaran. Dengan banyaknya rakyat dan pasukan Anda, berarti makin banyak juga bangsa kami yang bekerja sama untuk pesugihan. Dulu masyarakat sekitar memuja kami. Yeah. Dulu sebelum ramai seperti ini, banyak yang memuja kami. Dari dulu. Dari itu. Berarti sekarang lebih banyak lagi? Atau malah berkurang? Sekarang juga ada. Tapi tidak seperti dahulu yang terang-terangan. Yeah. Kalau mereka dulu terang-terangan, mereka artinya mereka mau bikin perjanjian langsung. Kalau saat ini tidak. Mereka hanya memanfaatkan media saja, tapi tetap itu menjadi target kami. Seperti mandi air itu. Kebanyakan saat ini supaya usahanya maju, dagangnya laris. Iya. Berarti Anda membantunya. Jadi secara tidak langsung mereka terikat perjanjian. Iya. Bukan seperti dahulu kala. Kalau dahulu kala ada yang sampai berani berjanji. Kalau saya menjadi kaya, saya mau. Imbalannya dulu apa itu? Kekayaan, keterkenalan. Zaman dulu. Bagi bangsa kami apa yang diambil oleh Anda? Rusuk. Atau ada wadah yang lain selain yang mengadakan perjanjian? Iya. Keluarga-keluarganya juga akan kami Ambil juga. ambil. Selagi harta kekayaannya yang dihasilkan dengan perjanjian dengan kerajaan saya. Mereka merasakan walaupun si pelaku utamanya sudah kembali ke saya, tapi tetap saya ambil. Selagi perjanjian-perjanjian itu masih ada. Iya.
Jadi kalau banyaknya itu dulu yang mereka yang terang-terang. Nah, kalau yang sekarang yang terselubung, apa yang Anda ambil dari mereka? Sama saja. Sama saja, Sama saja. nyawa lah gitu kan ya. Iya, dengan perantaranya nanti mereka sakit atau seperti apa. Bahkan mungkin bisa pas lewat di jembatan itu, di jalan itu celaka. Ya. Itu ruh sukma hanya orang yang melakukan ritual saja atau ambil juga istilahnya wadal dari yang lain? Dari yang lain juga bisa, yaitu tadi mereka orang-orang yang bisa kami pengaruhi. Karena sebenarnya dari bangsa Anda itu, bangsa kami bisa melihat aura-auranya, cahaya-cahayanya, energi-energinya yang di dalam pikirannya hanya materi, 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 duit, duit, kekayaan, kekayaan, ketenaran, ketenaran saja. Kami paham, kami tahu itu yang sering kami ambil. Kalau dilihat dari sejarah berarti Anda mengalami kemunduran sekarang. Kemunduran di dalam bidang bangsa kami memuja Anda, mengadakan perjanjian dengan Anda. Dulu kan Anda bilang lebih banyak hari yang sekarang. Kalau dulu terang-terangan mereka mau, mereka sendiri yang mau berkorban. Iya, ada perjanjiannya langsung kan ya, ada ijab kabulnya. Terselubung. Justru ini yang terselubung ini yang sangat berbahaya karena pelakunya kan tidak tahu bahwa di balik ritualnya, di balik keinginannya ada yang istilahnya ada yang dikorbankan nantinya. Dagang pengen laris, usaha pengen lancar, pengen semakin terkenal, jabatannya semakin tinggi. Memang mereka tidak berjanji langsung dengan saya. Mereka hanya mandi atau dimandikan, bawain air, tapi tetap itu perjanjian. Selama air tersebut ada di wilayah kekuasaan Anda gitu ya. Baik, itu informasi dari langsung dari Baginda Rajanya ini. Raja penguasa Kalen Sewo atau Sungai Sewo. Kerajaan di bawah jembatan. Tapi mohon maaf, saya tidak turun sendiri. Saya ngapain ngambil-ngambil? Iya, kan Anda bisa banyak pasukan, banyak bawahan Anda. Ada itu yang suka di atas itu, cewek dua itu. Yang di mana itu? Ya, yang sering di jembatan itu ada cewek dua. Ada juga. Itu dari kerajaan lain juga? Bukan, dayang-dayang saya. Itu mereka suka menampakkan diri? Iya. Sebagai apa itu? Perempuan berbaju merah. Baju merah. Nah, ini informasi tambahan juga ya. Selain tadi membuat kecelakaan, berarti ada juga memasukkan hal-hal yang lain juga ya. Katakanlah perangkap juga itu kan? Iya, mereka kadang ikut bercampur dengan para penyapu jalanan itu. Hanya dua? Dua itu. Boleh saya tahu ciri-cirinya seperti apa? Berarti kan nampak gitu kan ya? Kalau malam mereka akan seperti manusia biasa, ikut nyapu. Ada perbedaan fisiknya, ciri khas yang bisa dibedakan dengan yang lain.
Mereka hanya duduk saja, sementara yang lain nyapu. Mereka hanya megang sapu saja. Hanya megang saja. Ya, mungkin ini informasi juga ya. Apabila mendapatkan hal seperti itu bisa ditanya dan bisa diketahui bahwa itu utusan dari Anda. Tugasnya apa itu? Yaitu mereka yang akan mempengaruhi orang-orang. Itu rupanya wanita cantik atau bagaimana itu ketika menampakkan diri? Ya seperti biasa saja. Seperti biasa saja. Cuman kalau lagi sepi, Mm-mm. mereka menampakkan aslinya wanita berbaju merah. Kalau lagi sepi. Aslinya serem berarti bagi kami. Ya, Nah, yang suka membuat celaka itu ketika berbaju merah atau ketika berupa manusia biasa. berupa manusia biasa. Kalau berbaju merah itu kadang-kadang terlihat oleh para supir yang lewat. Ini malah lebih menarik ya. Saya kira ketika berubah menjadi baju merah menakutkan hingga konsentrasi pengendara buyar. Malahan sebaliknya ini ya. Ketika berubah menjadi bentuk manusia biasa. Seperti manusia biasa, tapi diam saja, hanya megang sapu. Dan sebenarnya penduduk situ pun mereka tidak mengenalinya. Berbaur ya. Ini terima kasih atas informasinya. Dan apabila ketika saya melintas ada hal seperti itu, boleh saya berkomunikasi dengan utusan Bagina di sana ya. Silakan, Hanya menyapa saja boleh kan? silakan mereka itu yang bekerja di atas, bukan saya. Masih bangsa buaya juga, jenis buaya juga. Bukan. Bukan. Berarti kekuasaan Anda dari sungai sampai ke atas itu luar biasa itu. Mereka tadinya kuntilan, Ya. sekarang sudah berbaju merah. Itu sekarang jadi pasukan Anda, Iya, kaki tangan Anda. Berarti setoran-setoran ke Anda kalau dapat mangsa istilahnya. iya. Ya. Nah, ketika ada kecelakaan, ketika ada yang dijadikan korban, tadi Anda bilang bahwa mereka itu dijadikan pelayan, dijadikan pasukan. Apakah tidak apa ya istilah kami itu apakah dimangsa dijadikan makanan? Apakah ada juga? Makanan kami hanya butuh roh dan sukmanya untuk kekuatan kami. Oh, itu saja berarti. Nah, baik. Pada akhirnya kalau misalnya orang itu jatuh ke sungai, dia akan muncul lagi dengan keadaan meninggal. Tubuhnya tidak kami makan, kami hanya butuh sukmasnya saja. Tubuhnya utuh berarti ya. Untuk apa tuh? Ya, kami kira bahwa bangsa buaya gitu kan membutuhkan juga makanan berupa daging manusia. Ya, kalau buaya yang benar-benar buaya. Kalau untuk kami bangsa siluman untuk apa? Ya, Kami butuh darah rusuk. ya, seperti itu ya berarti. Baik, terima kasih Baginda atas informasinya. Tetapi sebelum Baginda meninggalkan tempat ini, karena Baginda sudah lama di sana, dan Baginda juga sudah tahu ketika kami melintas ada cahaya, ada yang bercahaya. Ada cahaya bermacam-macam energi. Apakah tidak tertarik dengan cahaya-cahaya tersebut? Cahaya apa itu yang tidak bisa dipengaruhi oleh kami? Nah,
Yang saya maksud seperti itu. Apakah tidak tertarik? Baginda ingin juga percaya seperti itu. Apakah bisa? Sangat bisa. Yang saya tawarkan ini bukan cerita bohong, tapi bisa. Karena apa? Kami pun dapat tugas dari guru kami. Jika ada goib yang belum Islam, tugas kami untuk mengislamkan. Jadi kami mengajak untuk kebajikan, untuk kebaikan. Supaya Baginda beserta rakyat dan pasukannya tidak lagi mencari mangsa, tidak lagi repot untuk mempengaruhi kami. Bebas nanti, Baginda tidak ada hal-hal yang lain lagi. Maksudnya bebas seperti apa? Maksudnya tadi tidak mempengaruhi kami lagi, tidak mencari mangsa lagi. Ya selagi bangsa Anda tidak terikat perjanjian dengan kami, untuk apa kami mengambil? Ya kan pada dasarnya ketika ada perjanjian, Anda juga kan saling menguntungkan. Saya tawarkan beginilah gampangnya. Akan saya bangun kerajaan Baginda di sana lebih megah, 100 kali lebih megah. Di dalamnya tersedia fasilitas, semua fasilitas yang mewah, semua fasilitasnya lengkap yang dibutuhkan oleh Baginda Raja beserta seluruh rakyat. Singgah sana saya saja sudah mewah ini. Sehingga sananya. Coba lihat, akan saya buat singgah sananya saja 100 kali lebih megah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin Sang Hyang Nur Cahya Ningirwan. Sehingga sana sang raja yang dimaksud saya buat 100 kali lebih megah. Allah Wujud kun fayakun. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu 100 kali lebih megah dari yang tadi. Tapi kenapa silau? Nah, itu dia keistimewaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Energinya normal, energinya sinkron. Allahu sinkron dengan singgasana yang saya buat. Itu saya bisa membuat istana 100 kali lebih megah dari yang sudah ada. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh Baginda beserta rakyat seluruhnya ada di dalam. Apakah bisa seperti itu nantinya? Bisa. Itu kan salah satu contohnya singgasana sudah 100 kali lebih megah. Baiklah. Terus apa yang harus saya lakukan? Yang harus Anda lakukan, Baginda, kumpulkan semua prajurit, semua rakyatnya. Tempat yang saya buat. Allah. Kumpulkan semuanya. Semuanya akan diberikan bonus yang sama. Supaya nanti ketika istananya dibuat, mereka sinkron dengan energi yang ada di sana. Supaya tidak silau, tidak panas. Silakan kumpulkan semua. Yang sedang tugas di luaran juga silakan.
Yang bertugas di atas jembatan itu yang dua itu tarik aja. Tarik juga semua. Kalau Anda tahu, Iya, sekarang sedang berwujud manusia. silahkan tarik. Sudah semuanya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas insan yang cahaya nirwana guru saya, semua perjanjian-perjanjian gaib dengan bangsa manusia, mulai detik ini perjanjian gaib terputus. Allah, hilang semua perjanjian, terputus semua perjanjian gaib. Sudah kumpul semua, sekarang Baginda buka kolbunya. Perintahkan juga semua yang ada. Buka kolbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana saya. Ajaran syariat Islam, ajaran Thariqah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Wasyatariyah dari Sang Hyang Nur Cahya Nirwana masuk ke dalam genggaman tangan saya. Sejumlah semua gaib yang ada. Allah masuk. Masuk ke seluruh tubuhnya. Masuk seiring tarikan nafas. Masuk seiring denyut jantung. Ujung kaki sampai ke ujung kepala. Allah, nyaman. Sejuk semuanya. Nyaman badannya, nyaman pikirannya. Sejuk badannya, sejuk pikirannya. Sekarang ikuti saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu Semua ajaran syariat Islam Thariqah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Wasyatariyah terkunci di dadanya dengan lafaz Salam. Rapat Allah Tuhan kening. Salam. Nyaman badannya, nyaman pikirannya, masuk semua, merubah semua bentuk tubuh dan pakaiannya. Allah menjadi Islam. Salam. Sempurna seperti manusia. Pakaian raja beserta mahkota berubah 100 kali lebih mewah. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ya, mohon maaf Baginda, supaya tidak menghalangi amaliyah nantinya. Apabila ada ruh dan sukma dari bangsa kami yang tertawan, ruh dan sukmanya yang sudah diambil, sedangkan manusianya masih hidup, silahkan dikeluarkan. Lepaskan saja. Ruh dan sukma orang-orang ini kembali Allah. Kembali ke badannya masing-masing. Fungsi kembali. Allah.
Semua kembali kepada kembali. Masih kembali. Sekarang kumpulkan ruh dan sukma orang yang sudah meninggal, yang Baginda jadikan sebagai pelayan, sebagai prajurit. Kumpulkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya jemput roh dan sukma orang-orang Allah. Saya akan jemput malaikat, tempatkan mereka di tempat yang selain dalam bagi. Semua energi-energi negatifnya keluarkan selama malam, bersihkan semuanya. Sekarang Baginda beserta rakyatnya sudah berubah bentuknya seperti manusia, dan saya yakin Baginda pun tidak akan bisa seperti ini dengan cara Baginda. Bagaimanapun juga, sesuai janji saya tadi, maka akan saya bangun istana kerajaan Baginda di sana 100 kali lebih megah dari yang sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas insan yang nur cahaya ini istana yang dimaksud oleh goib ini saya bangun ulang 100 kali lebih megah, 100 kali lebih mewah dari yang sudah ada. Lengkap di dalamnya ada majlis zikir berbendera Al-Husaini. Seluruh kebutuhan ada di sana. Allah wujud kun fayakun. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Kerajaannya sudah Terima saya kasih. Ya. Panjenengan ini siapa sebenarnya? Mohon maaf. Saya hanya santri dari Pak Yai Nur. Banyak dari dulu yang berkomunikasi ya dengan kerajaan kami, tapi hanya sekedar komunikasi saja. Tidak seperti ini, tidak membangunkan fasilitas seperti ini, dan tidak bisa merubah wujud kami. Terima kasih panjenengan sudah. Terima kasih kembali, dan saya pun tidak bisa apa-apa. Sudah kehendak Allah kita dipertemukan di sini, dan saya pun menjalankan atas anjuran dari guru saya. Jadi mohon maaf, sebenarnya kerajaan kami itu dari dahulu kala tempat perjanjian-perjanjian bangsa manusia yang menginginkan kekayaan, kemuliaan, itu saja dari dulu. Itu sudah sangat terkenal dari dulu. Mungkin. Angkerannya juga. Sekarang kan sudah berbeda. Sekarang harus menjalankan amalia. Apabila masih ada goib-goib fasik, goib-goib yang belum Islam. Tadi Baginda mengatakan bahwa di bawah kekuasaan Baginda
banyak raja-raja kecil. Silahkan Baginda Islamkan supaya menambah kekuasaan Baginda, menambah barisan kita juga. Di tempat ini Iya, saya lihat saya pengen seperti itu. Ada bendera seperti itu di tempat saya. baik. Kalau satu belum cukup juga ya. Tadi di majelis dikitnya sudah ada. Sekarang saya tancapkan bendera-bendera Al-Husaini di sana seluruh tempat yang tinggi ya Baginda ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Sincang yang bercahaya nimilwan. Bagian istana yang paling tinggi. Semuanya berkibar bendera Al-Husaini dengan megah. Allah. Kun fayakun. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang tempat-tempat yang tinggi sudah ada bendera. Kalau tadi hanya satu aja di majelis tikirnya ya. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Baginda atas koreksinya tadi ya. Terus saya juga mohon izin ke panjenengan. Iya, Manusia-manusia yang sering berkumpul di atas jembatan itu mau dikemanakan? maksud Baginda bagaimana? Ya sebelumnya mereka mempercayai kami Ya, karena kondisinya sekarang kami sudah berubah seperti ini. Otomatis kami juga tidak mau. ya. Baik Baginda, itu juga sangat membantu. Dan sebagai bentuk amaliyah dari Baginda, tolong dihapus semua ingatan-ingatan yang tadi itu ya ketika di sana itu ngelap berkah istilahnya ya. Semua hapus orang-orang di sana itu. Hapus ingatannya, hapus keinginannya supaya tidak ada lagi yang meminta-minta di jembatan yang mengatasnamakan kekeramatan Sungai Sewok itu. Hapus semuanya dari ingatan mereka, hapus semuanya. Hapus keinginan mereka untuk berjaga di sana. Kemudian juga hilangkan ingatannya atas hal-hal yang pernah mereka lakukan di sana. Semuanya bagi. Ya, sebagai bentuk amalia. Silakan Baginda kerahkan anak buah, kerahkan masyarakat. Kemudian saya titipkan juga ketika ada orang yang ke sana mau mengambil air yang Baginda katakan tadi itu perjanjian terselubung. Usahakan mereka juga ketika ada di sana bisiki supaya tidak jadi ke sana. Silakan Baginda tahulah caranya seperti apa supaya tidak ada lagi. Tempatnya nanti akan saya hancurkan. Ya, lebih baik begitu. Silakan dihancurkan tanpa bekas supaya mereka tidak lagi mengetahui ada perjanjian, ada tempat yang dulu pernah digunakan. Ya, mereka rela tidur di situ, mandi di situ. Ada tempat khusus. Silakan Baginda hancurkan saja buat tak berbekas supaya orang-orang tidak ada lagi yang kesana. Mungkin informasi yang sangat berguna dari dialog tadi itu. Terima kasih Baginda atas undangan kami hingga bisa sampai ke sini datang memenuhi. Mohon maaf karena kami tidak bisa menyambut selayaknya seorang raja.
Terima kasih. Saya juga ucapan kepanjenengan karena bisa merubah kami jadi seperti ini. Iya. Dari dahulu kala tidak ada yang bisa. Dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, zaman ke zaman, tidak ada yang bisa seperti ini. Iya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Silakan Baginda kembali. Selamat menempati istana yang baru. Baik. Semua Nanti rakyatnya. insya Allah pasukan saya akan saya taruh di atas. Nah, itu untuk membersihkan Iya. orang-orang yang ada di jembatan itu ya. Betul. Biar mereka merasakan ketakutan juga. Baik. Itu terserah Baginda seperti apa caranya, dengan cara bagaimana supaya tidak ada lagi di sana. Baik. Iya. Insya Allah pasukan saya akan saya taruh di atas sana. Terima kasih Baginda atas kesungguhannya untuk beramaliyah ya, untuk jalan kebaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Saya undur diri. Terima kasih kembali Baginda. Silahkan bawa semua masyarakat dan pasukannya kembali ke kerajaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua keluar dari Allah. Semua energi negatif yang tertinggal keluar daripada dia menguap. Sembilan tujuh suka besar ini masuk kembali ke dalam tubuhnya. Allah. 100% energinya kembali masuk ke dalam tubuh. Segar badannya, segar pikirannya. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian tadi konten viral dari Padepokan Cahaya Siliwangi mengupas mengenai fenomena yang sering terjadi dan memang setiap hari di sana ada ya, di jembatan Sewo daerah Indramayu jalur Pantura. Semoga dari tayangan kami bisa diambil hikmahnya dari dibalik kejadian-kejadian yang kita lihat, ternyata ada hikmah yang bisa diambil. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.